Nggak mau makan ikan? Tenggelamkan. Guys, kata-kata tenggelamkan emang ngehits banget di masa kepemimpinan Ibu Susi Pujiastuti saat menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan. Walau beliau udah nggak menjabat, jargonnya masih dikenang. Udah kayak mantan terindah ya guys. Tapi kita nggak mau bahas Bu Susi nih. Kita mau bahas ikannya, khususnya ikan kobia. Hayo, udah pernah denger belum? Hai, jadi hari ini aku mau makan ikan gabus laut. Tahu nggak sih ikan gabus laut itu apa dan rasanya gimana? Penasaran kan? Yuk ikutin aku aja. Guys, ikan kobia juga dikenal sebagai gabus laut. Ikan ini juga punya beberapa nama lain, seperti black kingfish, black salmon, dan lemon fish. Ikan kobia hidup di perairan beriklim hangat ke tropis, seperti di Samudra Atlantik Barat dan Timur, di seluruh Karibia, Samudra Hindia di lepas pantai India, Australia, dan di lepas pantai Pasifik Jepang. Sekarang ini banyak yang membudidayakan ikan yang bisa tumbuh hingga mencapai 70 kg. Dibanding salmon, ikan kobia mampu tumbuh 3 kali lebih cepat dengan tekstur dan kualitas yang mirip dengan salmon. Salah satu resto yang menyajikan olahan ikan kobia ya di sini ini guys, Fish Resto. Setelah sempat tutup karena PSBB, resto di bilangan Serpong ini melayani dine-in dengan menerapkan protokol kesehatan. Kapasitas yang awalnya bisa menampung 60 orang, kini tinggal 50%-nya aja. Sebagai home of kobia ini, ada macem-macem olahan ikan kobia. Beberapa yang mau Neng Indah cobain ada kobia platter, kobia soup, dan kobert, burger dengan isian daging ikan kobia. Untuk main ingredient supnya sendiri, ada jamur champignon, wortel, irisan cabai, telur, nori, dory skin, dan tambahan lainnya. Gimana sih cara mengolah ikan yang katanya 11-12 sama salmon ini? Cus, perhatikan ya. Olah sayuran terlebih dulu. Tumis sebentar, lalu tambahkan ikannya. Masukkan air sampai semua terendam. Sambil menunggu, rebus telur di panci berbeda. Aduk supnya biar matang dan rasa merata. Tuang deh ke mangkuk. Jangan sampai ketinggalan telurnya. Kalau kobia platter lebih meriah lagi nih guys. So pasti ikan kobia jadi jagoannya. Ditemenin Salnova lettuce mix green and red, sambal kecombrang, sambal hijau, dan spicy mayo sauce. Kobianya ditos sampai betul-betul matang. Bolak-balik setiap sisinya biar matang merata. Biar makin seru, sebagian ikan kobianya digoreng dengan adonan tepung sampai buruannya keemasan. Ikan kobia satunya lagi digoreng dengan balutan adonan charcoal. Goreng sampai betul-betul renyah. Coba dengerin bunyinya tuh pas dipotong. Dari suaranya aja udah kebayang kerenyahannya guys. Kalau udah gini, tinggal di plating bareng Salnova lettuce dan sambal-sambalnya deh. Yummy yum. Sudah berasa kan lapernya? Tambah satu lagi deh biar nampol. Kali ini yang lebih praktis, kobia burger. Minumnya bisa pesen Dragon Prebiotics atau mocktail Walking on the Sunshine yang eye-catching. Hai, jadi makanannya kali ini udah datang. Di sini ada kobia platter, di sini ada kobia soup, terus di sini ada kobert, sama satu lagi Kapten Kobia. Takis deh kuy, kita mah liatin aja ikhlas kok. Supnya segar, anget, dengan porsi yang banyak dan rasa yang light. Proses sederhana emang paling cocok buat olahan kobia, supaya kandungan protein dan omega 3 di dalamnya tidak rusak dan bisa diserap maksimal oleh tubuh. Jadi ini yang paling recommended di sini. Ini ada sambal kecombrang dan ini ada sambal hijau. Ini kayaknya mantap banget sih sambalnya, pedesnya pasti. Gak sabar banget pengen nyoba. Kobia platter ini satu menu tapi lengkap deh guys. Ikan kobianya ada yang dipanggang, digoreng, dikasih tepung charcoal juga ada. Sambalnya juga macem-macem. Ada sambal kecombrang, sambal ijo, dan spicy mayo. Untuk seratnya ada Salnova lettuce. Mantap jiwa ini sih. Jangan lupa cobain burgernya juga. Guys, tekstur yang padat mirip ikan kakap dijamin bakal bikin kenyang.
Guys, tahu nggak sih, negara Jepang ternyata merupakan negara pengimpor Kobe terbanyak di dunia. Pada tahun 2018 aja, nilai impornya sekitar 330 juta dolar Amerika. Sementara Amerika ada di urutan ketiga dengan nilai impor lebih dari 230 juta dolar Amerika. Ini sih amisnya amis cuan. Hahaha. Di Indonesia sendiri, produksi Kobia baru sekitar 240 ton per tahun. Duh, masih kalah jauh ini sih. Apalagi dibanding Cina yang mencapai 36.000 ton per tahun. Pandemi belum berakhir guys. Banyak-banyak makan ikan supaya tubuh tetap sehat ya. Au, so cute nggak sih guys? Kamu? Bukan. Itu loh tasnya. Buat kalian nih, cewek-cewek yang pengen tampil kece, wajib pingit deh punya koleksi tas yang satu ini. Berbagai bentuk dan model tas kulit lengkap. Mulai dari tas lempang, tas jinjing, tas gendong, sampai dengan model pouch kayak gini. Oh iya, ini asli produk lokal loh, dengan kualitas numero uno. Perhatiin deh sis, apa yang unik dari tas-tas ini? Tuh coba lihat bagian depan tasnya. Gambarnya bikin emes abis kan? Jadi guys, produk tas yang satu ini merupakan tas buatan yang menggunakan 100% kulit asli. Sedangkan untuk temanya yaitu menghadirkan sejumlah karakter kartun legend, mulai dari Popeye, Tintin, Mickey Mouse, dan banyak lagi. Eits, yang nggak kalah unik, gambar-gambar pada tas ini 100% lukisan tangan loh. Canggih nggak tuh? Awalnya sih kita kan ingin bikin produk yang lebih personalized ya untuk untuk customer, dan saya pribadi cenderung lebih suka menjual produk yang limited gitu loh, jadi yang tidak pasaran. Nah, kenapa kita bikin lukisan? Karena dengan lukisan kita kan bebas berekspresi, terus kita bisa menentukan tema sendiri, kita lagi suka apa gitu. Dan masing-masing orang kan pasti kan kesukaannya berbeda-beda, dan kadang mereka memesan juga sesuai dengan apa yang mereka suka gitu. Jadi sudah otomatis kalau personalized akan lebih limited juga gitu ininya, barangnya seperti itu. Konsep pembuatan tas dengan tema kartun ini sudah ada sejak 3 tahun lalu guys. Peminatnya nggak cuma di Indonesia aja, warga dunia juga jatuh hati, seperti Hong Kong dan Amerika Serikat. Bahan-bahan material yang digunakan full dari dalam negeri guys, seperti kulit sapi yang didatangkan dari sekitar wilayah Pulau Jawa, yaitu Yogyakarta dan Magetan. Terdiri dari kulit yang sudah diwarnai, karton, penggaris, pulpen, cutter, gunting, dan pola cetakan. Pembuatan tas dimulai dengan membuat pola dari kertas karton guys. Kemudian potong sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Setelah pola terbentuk, aplikasikan pada kulit yang akan digunakannya guys. Oh iya, perpaduan warna kulit yang digunakan akan menentukan hasil tas yang dibuat. Guys, tahu nggak sih, produk kulit selalu terkesan eksklusif dan berkualitas. So, penting banget buat kalian untuk bisa membedakan mana kulit sapi asli dan mana yang kulit sintetis. Umumnya, kulit sapi asli memiliki tekstur halus dengan warna permukaan yang tidak sama ya guys. Terkecuali bagian kulit yang sudah diwarnai. Kulit sapi asli juga memiliki aroma khas. Sementara yang sintetis memiliki tekstur lembut namun mudah sobek. Warna kulit sintetis juga cenderung mudah pudar. Lanjut guys, pembuatan pola tas terus dilakukan hingga lengkap. Pola yang sudah selesai masuk dalam proses pengecatan pinggiran kulit. Tujuannya untuk menutupi bagian kasar kulit yang telah digunting. Oke, kita lanjut ke tahap penjahitan tas. Dalam menjahit tas karakter ini, tidak jauh beda dengan proses penjahitan tas pada umumnya. Pola-pola yang sudah ada, kemudian disatukan hingga berbentuk. Dalam sebulan, produksi tas karakter ini mencapai 80 pieces guys. Tiap produk memiliki corak dan tema yang berbeda. Kalau untuk satu macam produk sih kita produksi banyak, tapi yang membedakan itu pertama dari warna ya, karena setiap customer itu nggak semuanya pilih warna yang sama. Kadang mereka lebih menyesuaikan dengan warna-warna yang mereka suka. Setelah tas jadi, lanjut dengan menambahkan aksesoris seperti tali tas, biar makin ciamik gitu deh.
Tas-tas yang udah ready masuk ke proses pelukisan. Tahap melukis tas benar-benar dilakukan secara manual. Mulai dari pembuatan pola, bentuk gambar, hingga mewarnai. Cat yang digunakan adalah jenis akrilik. Jenis cat ini memiliki warna yang cerah, tahan air, dan lebih awet. Mulai dengan memberi warna dasar pada permukaan tas, buat pola karakter, kemudian perjelas bentuk pola. Terakhir, baru deh pewarnaan. Gak butuh waktu lama, tas karakter kartun lukis sudah jadi guys. Gimana? Love to the max kan? Pengerjaan satu tas karakter kayak gini hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam aja. Tergantung bentuk dan tema gambar yang dipilih. Ini tuh cocok banget guys, dipakai buat nge-mall, hangout, bahkan ngedate bareng si dia. Soal harga, sebandinglah dengan kualitas. Mulai dari 400 sampai dengan 1,2 juta rupiah aja. Baiklah guys. Hahaha. Duh, lucu-lucu banget ya guys. Panda ini bisa dimakan loh. Iya, serius. Cece Sherly nih pembuatnya. Cute panda tadi dibuat dari gumpalan coklat putih yang udah dicampur sama glukosa. Jadi, teksturnya mirip fondant tuh. Pertama, Sherly membentuk bagian badan panda nih guys. Kemudian buat menyatukan tiap bagiannya, bisa pakai batang spaghetti. Jadi bukan dari tusuk gigi ya. Terus baru deh dihias perlahan pakai buttercream. Nggak perlu pakai squid, cukup pakai plastik segitiga yang ujungnya digunting kecil. Selain panda, buttercream juga bisa dibentuk jadi bunga nih guys. Beda bunga, beda pula squid yang dipakai. Sherly fokus membuat Korean flower buttercream. Sejak tahun 2015, untuk menguasai teknik menghias kue ini, Sherly langsung belajar keahlinya di negeri ginseng sana. Keahlian Sherly inilah yang mengantarkannya menjadi instruktur Korean style buttercream. Jadi, kalau kalian mau belajar private juga bisa. Sebelum siap ditata, bunga-bunga buttercream harus disimpan dulu di kulkas biar mengeras. Untuk cake dasarnya, Sherly mau bikin sponge cake ya guys. Bisa juga kok kalau mau pakai brownies atau jenis cake lainnya. Sesuai kebutuhan kamu aja ya. Kunci sponge cake yang bagus adalah bisa mengembang dan teksturnya empuk tuh guys. Tenang, nggak perlu bahan pengembang tambahan kok. Cukup putih telur dan gula yang dikocok sampai benar-benar mengembang. Tandanya kalau dibalik nggak tumpah tuh. Kalau tadi pakai putih telur, sekarang kuning telurnya nih yang dipakai. Jadi nggak mubazir dong. Bedanya, kuning telur nggak perlu dikocok terlalu lama ya. Cukup sampai tercampur rata dengan bahan-bahan kering lainnya. Satu lagi nih guys. Rahasia biar hasil kuenya nggak bantet ya. Adonan yang lebih ringan atau campuran putih telur tadi yang dimasukkan ke adonan kuning telur guys. Tujuannya supaya adonan nggak keberatan. Ngaduknya juga harus pakai teknik aduk balik ya, supaya udara yang tersimpan di dalam adonan putih telur nggak terbuang. Tuh, masih kelihatan kan gelembung-gelembung udaranya? Baru deh, tuang di loyang yang udah dilapisi kertas roti. Ketuk-ketuk sedikit agar tekstur kue lebih rata, sekaligus mengurangi kandungan udara berlebih. Kemudian, panggang kue selama kurang lebih 25 menit sampai matang. Wah, cantik banget kan kuenya guys? Kalau kue udah dingin, tinggal bagi dua tuh ya. Terus isi dengan buttercream, serta lapisi juga permukaan kuenya. Ternyata nih guys, buttercream tuh bukan cuma menambah rasa dan mempercantik penampilan kue loh,
tapi juga berfungsi untuk menjaga kelembaban kue. Jadi kuenya nggak cepet kering. Kalau mau bikin buttercream yang enak dan nggak nempel di langit-langit mulut, mentega putih harus dikocok sampai benar-benar lembut tuh guys. Oh iya, pemakaian mentega putih atau shortening untuk buttercream ternyata bukan tanpa alasan loh. Mentega putih membuat buttercream lebih kokoh dan gak cepat meleleh. Secara cuaca di negara kita kan hangat banget, alias bikin gerah. Shirley lebih tertarik mengolah buttercream daripada fondant, karena di Indonesia belum banyak tuh yang fokus pakai buttercream. Wah, peluang banget ya. Satu flower box cake ini harganya sekitar Rp500.000 guys. Worth it lah ya sama usahanya. Kalau enggak, ya kursus aja dulu biar bisa bikin sendiri. Ya enggak, Cek? Duh, kue cantik kayak gini, siapa yang tega mau makan sih? Yang ada malah jadi awet nih di kulkas. Hahaha. Kali ini, kita mau ajak kalian ke pusat kerajinan pertama dan terbesar di kota Bandung. Yaps, aneka produk unggulan usaha kecil mikro menengah ada di sini guys. Salah satunya adalah lukisan dengan tema quotes motivasi kekinian. Yoi, kalau itu sih Kang David jagonya. Kita bakal diajarin cara membuat lukisan dan tulisan dengan cat akrilik. Bahan yang digunakan adalah kayu palet pinus, cat, dan kuas. Kayu yang digunakan adalah kayu sisa yang udah nggak terpakai tuh. Pertama, kita gambar dulu ya guys. Baru deh memotong gambar yang udah dibuat. Setelah itu, tempel pada kayu yang punya ukuran panjang 9 cm. Kayu pinus dipilih karena punya ketahanan terhadap tekanan. Selain itu juga berwarna terang. So, mudah dicat dengan aneka pilihan warna. Gak heran ya guys, kalau kayu pinus biasa digunakan sebagai furnitur. Cat yang digunakan juga dengan acrylic water base. Dengan cat ini nggak membahayakan dari segi kesehatan guys, karena aman dan ramah lingkungan. Keunggulan lainnya adalah cepat kering, tahan lama, nggak luntur, dan mudah menggunakannya. Tuh, karya Kak Asla udah jadi guys. Gimana? Lumayan lah ya. Hehehe. Di sini ada berbagai macam pilihan quote dengan tampilan yang terlihat 3 dimensi. Masing-masing tulisan punya karakter tuh. Dalam memberikan sentuhan tulisan, kuas yang digunakan juga berbeda-beda guys. Yaps, ada flat brush, round brush, dan lettering brush. Masing-masing punya fungsi tertentu. Pastinya hasilnya bakal cocok meong. Oh iya, selain itu Kang David juga membuka workshop untuk anak-anak loh. Tuh lihat, semuanya udah pada siap belajar bersama. Mereka bakal belajar membuat papan quote sesuai gaya mereka. Kita lihat hasilnya bakal seperti apa ya. Adanya kemauan menghasilkan karya yang diinginkan, apalagi didukung dengan perlengkapan yang sesuai tuh. Oh iya, cat yang digunakan juga nggak berbau menyengat guys. Karena cat ini bebas logam berat yang menyebarkan gas amonia dalam ruangan. So, aman untuk anak. Dengan mengikuti kegiatan seperti ini, anak jadi lebih percaya diri dan bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi tuh. Selain itu, bisa meningkatkan daya imajinasi dan konsentrasi pada anak. Yaps, mereka belajar fokus pada objek yang ada di depan mereka guys. Tentunya baik untuk perkembangan otak kanan yang berfungsi untuk meningkatkan daya kreativitas. Coba lihat hasilnya adik-adik. Nah, dengan media limbah kayu, ternyata bisa bermanfaat dan menjadi karya yang disukai anak-anak tuh. Kalau ngebahas kayu nih guys, jadi inget pohon sebagai asal muasal kayu ya. Ternyata guys, satu pohon itu menghasilkan 1,2 kg oksigen per hari loh. Sedangkan kita, masing-masing orang membutuhkan 0,5 kg oksigen untuk bernapas setiap harinya. Artinya, satu pohon bisa mendukung kehidupan 2 orang tuh. That's why guys, betapa pentingnya pohon sebagai paru-paru bumi. Oh iya, kalian tahu nggak sih, kenapa kalau siang hari kita akan merasakan sejuk kalau berdiam di bawah pohon? Betul guys, pada siang hari, panas dari sinar matahari diserap oleh daun sebagai energi untuk fotosintesis. Nah, daun mengeluarkan oksigen tuh. Adanya oksigen inilah yang membuat pernapasan kita semakin segar.
ini dia hasil perbelanjaan kita tadi lewat WhatsApp. Udah selesai, kita tinggal mau unboxing aja. Kira-kira ada sayur apa aja yang saya beli ya. Kita lihat. Jadi tadi kita cuma ngabisin sekitar 30.000. Hah, 2.000 untuk seledri. Ada buncis, ini cuma 3.000-an. Kemudian juga ada, ini apa yang penting banget, bawang putih. Ini cuma 3.000 rupiah aja. Terus juga ada wortel, harganya cuma 2.000 segini, gede banget loh ini, best deal. Terus juga ada jamur champignon, ini dia. Segini tuh murah banget loh, karena cuma sekitar 3.000-an gitu. Ini tuh ayam ya, sekali lagi ya. Takutnya ntar pada bingung ini apaan. Sekarang kita mau ngolah makanan ya, kita mau bikin apa? Kita mulai langsung makan lagi, masak-masak ya. Wah, kira-kira apa ya yang mau dimasak sama Karyo? Ada ayam, ada jamur. Daripada penasaran, mending pantengin aja deh. Oke, jadi pertama kita masukin dulu margarinnya. 1 sendok aja. Habis itu baru kita masukin bawang putih yang tadi udah kita geprek. Ngomong-ngomong soal margarin, kalian tahu nggak sih apa bedanya margarin dan mentega? Jadi guys, kalau margarin terbuat dari lemak nabati, berwarna kuning dengan tekstur lembut dan gampang mencair. Sedangkan mentega berasal dari lemak hewan, warnanya sedikit pucat dan gampang meleleh pada suhu ruang. Yuk, sekarang siapkan mentega untuk menumis bumbu. Oke, setelah itu baru kita masukin susunya. Agar kuahnya mengental, tambahkan tepung maizena yang sudah dicampur air terlebih dulu. Secukupnya aja guys, jangan kebanyakan. Lalu tunggu deh sampai mendidih. Nah sekarang sausnya ini udah selesai, kita akan mengolah si ayamnya sekarang. Kita taburin garam. Selanjutnya kita kasih black peppernya. Diamkan ayamnya sampai warnanya berubah kecoklatan. Guys, tahu nggak sih, memanggang daging ayam seperti ini lebih sehat daripada digoreng. Karena nggak menggunakan banyak minyak, jadi kandungan lemak dan kalorinya lebih sedikit. Nah, ini udah jadi nih. Tada! Dari harusnya sudah enak banget. Oke, jadi sekarang waktunya saya untuk berubah penampilan supaya ganteng. Jadi pada pacar datang tuh makin sayang. Udah siap, tinggal nunggu sang pacar datang. Dia pasti makin sayang dimasakin sama aku. Oh iya, tadi kan dalam mimpi. Aslinya kan nggak punya. Yo, kasihan banget hidup lu yo. Ternyata punya pacar cuman di mimpi. Kalau halu tuh jangan setengah-setengah. Tapi masakan gue enak banget. Ngakuin nggak lo? Iya Ya, sih. ngangguk. Iya. Ah, bagus. Biar yang di rumah juga tahu kalau masakan gue itu enak banget. Tapi tenang, ini tuh baru masakan yang pertama. Karena abis ini gue bakal bikin lagi dessertnya. Kira mau kayak apa? Tungguin, abisin dulu makanannya. Ini nih guys, kalau jomblonya kelamaan. Hahaha. Lanjut deh, bikin menu pemanis untuk mengobati hati yang miris. Sekarang kita akan menurunkan makanan kita sambil kita ngebuat cheesecake kopi. Oke, jadi sekarang kita bakal memulai dengan yang pertama. Kita masukin dulu cookiesnya. 7 buah cookies aja. Sebenarnya sih lebih enak kalau nggak dicampur sama krimnya. Oke. Setelah itu kita blender aja. Oke, jadi yang pertama kita masukin dulu pisangnya. Ini sebenarnya dipotong kecil-kecil aja. Dia supaya ada rasa tekstur-teksturnya gitu.
Cookies dan pisang sudah siap. Saatnya memanaskan bahan utamanya. Masukkan susu kental manis ke dalam wajan. Kita masukkan susu cairnya. Mochaccino. Jadi ini kalau bisa cari kopinya itu yang memang nggak ada ampasnya. Masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih, kita matiin dulu biar dia suhunya agak dingin. Setelah itu kita langsung pindah ke adonan berikutnya. Jadi kita bakal masukin cream cheese. Nah ini dilelehin, yang tadi semua bahan-bahan itu dicampur, terus dilelehin. Kemudian kita masukin menteganya. Menteganya kita aduk. Sekarang kita masukin adonan yang tadi kita udah bikin nih. Wow, ini aroma kopinya juga lumayan pekat sih, enak banget. Langsung sama kita diaduk lagi. Nah, kalau dia udah jadi, sekarang kita tinggal langsung plating aja di tempatnya. Jadi, kalau saya udah nyiapin tempatnya kotak kayak gini. Jadi kita emang sengaja bikinnya berlayer gitu. Yang pertama, layernya adalah cookies. Setelah rata, kita langsung masukin adonan yang tadi kita bikin. Oke. Oke, udah selesai. Kita tinggal rapiin dikit aja biar tampilannya cakep. This is it, cheesecake kopi ala Karyo. Bisa kalian coba di rumah guys. Gampang banget kan caranya? Nah, ini udah selesai. Jadi memang dia berlapis-lapis, ada bagian bawahnya. Ini layer yang pertama, udah ada layer kedua, dan terakhir kita tabur lagi di atasnya dengan si cookiesnya. Jadi rasanya tuh agak gurih-gurih cheese-nya, ada rasa pahit-pahitnya dari cookiesnya, dan juga ada dari kopinya. Ditambah juga ada aroma-aroma dari pisangnya yang ada teksturnya tadi sedikit banget. Udah, gue mau cabut dulu ya. Tapi terima kasih, jangan lupa nonton terus, tau gak sih? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat jam 1:30 siang. Jangan lupa ada muka-muka ganteng kayak gini akan selalu ada. Mantap sekali. Oke, saya mau ngicipin dulu. Apa ini? Apa nih? Kayaknya tadi gue single. Hello. Kenapa jadi banyak banget?